Cek 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 cek, halo sobat anime, gas lagi damang jawaban, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Zovan dia bersama dengan gadis ini dalam kondisi ataupun posisi yang cukup menarik. Dan itu juga membuat Gusantong yang baru saja datang ke rumah setelah dia mendengar suara ketukan pintu, dia juga cukup terkejut dan sedikit terjadi kesalahpahaman ketika Gusantong dia memergoki kondisi dari Zovan. Karena saat ini Zovan dia ada dalam posisi yang cukup menarik, di mana dia di bawah dan gadis itu ada di atasnya. Dan untuk gadis ini ketika dia menyadari posisi yang mantap seperti ini membuatnya pun kaget dan dia berteriak histeris. Padahal dirinya yang naik ke atas dari Zovan, dan itu membuat gadis ini dia pun juga bertanya kepada Zovan dalam kondisi panik, "Kenapa kau ada di atas? Kenapa kau ada di ranjangku?" Ucap dari gadis ini yang membuat Zovan yang mendengarnya agak sedikit kesal, "Karena kaulah yang menarikku ke sini. Dan sekarang kau menyuruhku untuk turun. Bagaimana caranya aku untuk turun?" Ucap dari Zovan karena dia ada di bawah dan ditindih oleh gadis ini yang membuat gadis ini dia pun membenarkannya juga. Namun karena memang kondisinya juga agak labil dan gadis ini kakinya nggak sampai nyentuh tanah ataupun lantai, dan Zovan dia agak sedikit menggerakkan pinggul membuat gadis ini dia kehilangan keseimbangan dan waduh malah jatuh dan langsung dikokop nggak tuh. Mang Jopan dikokop. Wah, ini kalau bininya tahu repot nih. Apalagi itu juga pas ketika Gusantong dia buka pintu lagi dan mengatakan kalau di luar sana ada sekelompok orang yang berpakaian yang terus menggedor-gedor pintu. Apakah dia harus membuka pintunya? Ucap dari Gusantong yang melihat posisi Zovan dan juga gadis itu sepertinya terlalu mantap untuk dikatakan sebagai sebuah kecelakaan yang membuat Gusantong dia pun memutuskan untuk kembali keluar dan baiklah, sepertinya aku yang harus membuka pintunya. Ucap dari Gusantong. Sedangkan untuk gadis itu dia pun panik dan dia langsung turun. Dan untuk Zovan ketika dia ingin mengatakan sesuatu di sini, gadis ini dia pun langsung mengacungkan pedangnya dan dia mengatakan kalau itu adalah first time. Itu adalah kiss pertamanya dan dia pun kesal ketika Zovan berani-beraninya mencuri dari dirinya dan bersikap kurang ajar kepada dirinya yang membuat Zovan dia pun nggak terima dong, bagaimana mungkin dia yang mengambil, dan itu membuat Zovan dia mengatakan, "Hei, aku tidak bertindak seperti itu. Justru kaulah yang bertindak kurang ajar kepadaku." Ucap dari Zovan. Di sini Zovan dia pun kembali mencoba untuk dapat menjelaskan kalau sebelumnya yang terjadi itu harusnya kau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya berbaring dan kau yang bergerak. Dan itu sepenuhnya adalah perbuatanmu sendiri kan? Ucap dari Zovan. Dan Nona, bisakah kita bicara baik-baik dan menggunakan akal sehatmu? Karena mau bagaimanapun juga aku yang telah menyelamatkan hidupmu. Jadi Nona, tolong sedikit tenang. Ucap dari Zovan yang agak sedikit ya gimana gitu ketika dia diancam dengan pedang. Sedangkan untuk gadis ini dia pun menangis dan dia masih tidak bisa terima ketika kiss pertamanya diambil oleh Zovan yang membuat gadis ini dia pun kesal dan dia mengatakan kalau dia nggak peduli karena nyatanya Zovan telah mengambil kesempatan dari dirinya. Dan karena itu juga Zovan dia harus dihukum hari ini juga. Ucap dari gadis ini yang mencoba untuk dapat menyerang Zovan dengan secara gegabah yang membuat Zovan dia pun berpikir kalau sepertinya gadis ini benar-benar sudah gila. Dan jika aku ingin menghancurkanmu, aku sudah bisa melakukannya sejak dari awal. Ucap dari Zovan. Dan resiko paling buruk ketika aku melakukannya, aku hanya perlu membuang dan semuanya akan baik-baik saja. Ucap dari Zovan. Tapi ketika gadis itu akan menyerang Zovan dan tinggal sejengkal lagi, tiba-tiba aja mereka mendengar suara dari seorang penjaga yang di luar dan bertanya apakah mereka adalah pendatang baru yang ada di kota Feyun, dan hal itu pun dibenarkan oleh Gusantong. Dan mereka juga mengatakan kalau mereka ada seorang penjaga yang berasal dari kediaman Raja Feyun dan datang ke tempat ini untuk dapat menyelidiki tentang orang luar yang baru saja pindah ke kota ini. Ucap dari seorang penjaga yang membuat gadis ini dia pun langsung berhenti ketika dia menyadari kalau ternyata yang di luar sana adalah seorang penjaga, dan itu membuat Zovan dia pun tahu kalau sepertinya gadis ini dia mendengar kata-kata yang didengar dari penjaga yang ada di luar sana. Dan gadis ini dia langsung berhenti di tengah-tengah gerakan yang artinya jika dia berani melakukan sesuatu maka identitasnya pasti akan terungkap, dan itu akan membuat dirinya nggak memiliki kesempatan untuk dapat melarikan diri, pikir dari Zovan. Dan itu membuat Zovan dia pun membenarkan firasatnya kalau sepertinya wanita ini memiliki sebuah hubungan dengan peristiwa 1 bulan lalu yang ada di kediaman dari Raja Feyun, pikir dari Zovan. Namun melihat Mang Jopan yang tersenyum membuat gadis ini dia pun kesal dan bertanya kenapa kok tiba-tiba saja tersenyum. Ucap dari gadis ini, dan itu membuat gadis ini dia pun berpikir jika saja tidak ada seorang penjaga di luar sana yang tiba-tiba saja datang, aku pasti telah menyingkirkanmu. Dasar tengi. Ucap dari gadis ini yang kesal ketika dia lagi dan lagi
teringat peristiwa Zaufan yang mengambil kiss pertamanya. Dan sekarang di sini Zaufan dia pun tahu kalau kondisi sudah terbalik dan harusnya gadis ini yang takut dengan dirinya. Bukanlah aku yang harus takut dengan dirinya. Ucap dari Zaufan dan mari kita mulai. Ucap dari dirinya. Di sini Zaufan dia pun mengatakan dan mencoba untuk dapat sedikit menggoda gadis ini, di mana dia mengatakan, Nona, sejujurnya mungkin ya kau memang layak untuk dapat melakukannya, menyerang diriku karena aku bukanlah orang baik, karena aku adalah orang yang hampir saja mengkeplakmu saat kau sedang tidak sadarkan diri. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh gadis ini, dan dia juga mengatakan kalau dia tahu kalau Zaufan bukanlah orang baik. Tapi itu juga bukan sebuah alasan bagi dirinya untuk dapat menyingkirkan Zaufan. Ucap dari dirinya, dan untuk Zaufan dia pun kembali mengatakan kalau aku adalah orang yang telah mengambil kiss pertamamu. Tapi aku juga tahu itu sungguh bukan sesuatu yang layak untuk dapat membuatmu menyingkirkan diriku. Karena sebenarnya ada hal yang jauh lebih buruk daripada yang kulakukan untuk memuaskan amarahmu. Ucap dari Zaufan yang membuat gadis ini dapat bertanya apa maksud dari Zaufan. Sesuatu yang jauh lebih buruk, memangnya apa yang kau lakukan? Ucap dari gadis ini yang membuat Zaufan dia pun mendekatinya dan juga berbisik, Nona, sudah lama kau sepertinya menjadi wanita sejati. Ucap dari Zaufan yang membuat gadis ini dia pun shock dengan apa yang diucapkan oleh Zaufan. Itu membuatnya pun bertanya apa yang barusan kau katakan itu? Ucap dari gadis ini yang panik, dan untuk Zaufan dia pun mengatakan, Hey Nona, apakah aku tidak jelas untuk dapat mengatakannya? Biar aku katakan sekali lagi dengan jauh lebih jelas, aku telah mengambil kemurnian yang mungkin kau miliki. Ucap dari Zaufan yang membuat gadis ini dia pun shock ketika PW dia ambil oleh jawaban yang membuat gadis ini dengan gemetar dia mengatakan tidak, itu tidak mungkin. Ucap dari gadis ini, tapi untuk Zaufan dia pun kembali menggoda dan dia mengatakan, Nona, kau lebih tepatnya harusnya lebih tahu tentang seperti apa dirimu sendiri. Karena sepanjang waktu yang kau habiskan untuk tidak sadarkan diri, ada seorang pria yang bersama dengan dirimu, menjagamu, merawatmu. Apa itu adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi, atau memang sudah terjadi, atau memang seharusnya terjadi, atau memang layak untuk terjadi. Ucap dari Zaufan yang membuat gadis ini dia pun tahu apa maksud dari Zaufan yang telah mengambil PW miliknya. Pikir dari gadis ini yang membuat gadis ini sangat marah kepada Zaufan dan dia akan menghancurkan Zaufan. Tapi untuk Zaufan, dia mengatakan silakan, jika kau berani melakukannya, lakukanlah. Tapi tidak peduli apakah kau melakukannya kepada diriku ataupun tidak. Tapi apa yang telah terjadi dan itu tidak akan pernah dapat berubah. Dan saat ini, orang-orang yang berasal dari kediaman Feiyun, mereka tepat ada di depan halaman rumah kita. Dan kalau kau berani menyerangku, kau pun juga harusnya tahu kalau kau harus turun tangan bersama dengan diriku. Dan mungkin kita akan berakhir di tempat ini. Kita akan berakhir bersama dalam keadaan, ya mungkin seperti itu. Dan sejujurnya aku juga tidak keberatan jika aku harus berakhir dengan dirimu. Karena memang saat ini aku memang memiliki seorang putra, tapi dia sudah cukup untuk dapat mengurus dirinya sendiri. Tapi Nona, untuk dirimu mungkin agak sedikit berbeda. Kalau kau memang memiliki orang lain yang kau pedulikan untuk dapat kau tinggalkan, maka kita bisa berakhir seperti sepasang kekasih yang saling bernasib buruk. Dan sejujurnya ini adalah pilihan yang cukup baik. Ucap dari Zaufan yang membuat gadis ini dia pun syok, gemetar, takut dengan apa yang diucapkan oleh Zaufan karena dia memang masih memiliki sebuah tugas. Dan untuk Zaufan dia pun bisa menebak kalau gadis ini memang memiliki sesuatu rahasia besar yang memang ia miliki tentang peristiwa apa yang telah terjadi akhir-akhir ini di kota ini. Dan itu membuat Zaufan dia pun tahu kalau sepertinya gadis ini mencoba untuk dapat melindungi orang-orang yang ia miliki. Bahkan di bawah penghinaan yang tidak tertahankan seperti ini, dia masih tidak punya pilihan lain selain harus menahan emosinya, yang membuat Zaufan dia pun tahu kalau wanita ini adalah memang sosok yang memang dia butuhkan untuk dia manfaatkan nantinya. Ucap dari Zaufan. Namun untuk gadis ini, dia pun kini memang telah kalah mental dari Zaufan dan dia langsung terduduk lemas, yang membuat Zaufan dia kembali menggoda dan dia juga berujar, Nona, lantas apakah yang ingin kau lakukan? Apakah kau tidak lagi ingin menyingkirkan diriku? Ucap dari Zaufan. Dan di sini Zaufan merasa sepertinya sudah lebih dari cukup. Dia pun mengatakan, Nona, sepertinya tidak lagi kau memiliki niat untuk dapat menyingkirkan diriku. Jadi biarkan aku berikan tahu satu hal rahasia kepada dirimu. Karena kenyataannya sepenuhnya kau masih tidak tersentuh. Dan aku
tidak mengambil apapun dari dirimu. Ucap dari Zovan yang membuat gadis ini. Dia pun bingung dengan apa yang diucapkan oleh Zovan dan dia pun bertanya apakah itu benar Zovan tidak menyentuh dirinya. Dan untuk Zovan dia pun mengatakan ya karena itu adalah tubuhmu sendiri dan harusnya kau lebih tahu apa yang telah terjadi dengan dirimu dan kenapa kau malah bertanya kepada diriku. Ucap dari Zovan dan itu membuat gadis ini dia pun bertanya kembali. Lantas yang diucapkan oleh Zovan sebelumnya itu adalah tidak ada, aku hanya ingin kau merasakan apa yang paling berharga bagi dirimu hilang begitu saja. Aku hanya ingin sedikit menggodamu. Ucap dari Zovan yang membuat gadis itu sampai semeraut. Pikirannya kacau balau. Dia pikir udah dikokop sama Mang Jopan, PW-nya diambil Mang Jopan. Dan dia juga terancam keluarganya bakal ketahuan sama Jopan dan juga penjaga kota. Jadi dia semeraut pikirannya. Tapi ternyata apa yang diucapkan oleh Jopan itu hanya sebuah permainan kata-kata yang membuat gadis ini jadi tambah bingung. Waduh. Nah itu aja untuk video kali ini dan sampai jumpa di part selanjutnya. Ternyata Jopan cuma mempermainkan gadis ini aja yang membuat gadis ini ya jadi kacau lah pikirannya. Kekuatan pikiran. Waduh. Nah itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk Mang Jopan. Dan jika kalian ada judul video yang ingin dibuat, kita buatkan lagi. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Thank you.